Selain sebagai salah satu ibadah wajib umat muslim, solat juga merupakan bagian penting ibadah dalam Islam. Sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki banyak keistimewaan. Bukan hanya memiliki hikmah dalam setiap gerakan dan rukunnya, namun secara umum, solat juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian seorang muslim. Solat sejatinya sebagai cahaya terang keyakinan, obat pelipur lara dari ragam penyakit di dalam dada dan pengendali segala problem yang membelenggu langkah-langkah kehidupan manusia. Maka tidaklah mengherankan bila solat dapat mencegah perilaku keji dan munkar, menjauhkan hawa nafsu yang condong pada kejelekan untuk mencampakkannya sejauh mungkin. Namun sayangnya, solat sering dipandang hanya dalam bentuk formal ritual saja, mulai dari takbir, ruku, sujud, dan salam. Sebuah kombinasi gerakan fisik yang terkait dengan aturan fikih, tanpa ada kemauan yang mendalam untuk memahami hakikat yang terkandung di dalam simbol-simbol solat. Lantas bagaimana cara untuk menggapai nikmatnya solat? Dimulai dari ritual dan aktualisasi dari gerakan solat yang dilakukan. Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahus samawati wal arda bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha syai wal munkari waladhikrullahi akbar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Mukhlasin, Sawangan Lama, Depok. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ki Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo yang akan mengangkat tema yang tentu saja menjadi pandangan bagi kita untuk menyempurnakan kualitas solat kita, yaitu bagaimanakah kita mampu menggapai nikmatnya solat. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah wa khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la islama liman la salata lah. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah para muhibbin yang hadir di Masjid Al-Mukhlasin pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Amin. Para pemirsa TV One dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita yang kita muliakan Al-Fadil Al-Mukarram Ki Haji Sumarno Syafi'i, mudah-mudahan panjang umur, amin. Hidupnya berkah, amin. Dan senantiasa menjadi cahaya untuk kita semua, mengarungi bahtera kehidupan, dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan bahagia. Bu, semua mau bahagia? Bapak mau beruntung? Mau selamat? Bu, mau banyak duit? Mau? Hidupnya berkah? Hidupnya selamat? Hidupnya nikmat? Suaminya ngasih uang banyak? Semua pasti mau yang enak-enak. Mau bahagia, mau beruntung, mau selamat, mau bahagia, mau tenang, mau nikmat. Semua orang mau. Maka relnya telah diatur oleh Allah, di mana Allah katakan semua manusia yang menginginkan keselamatan ini, semua manusia yang menginginkan kebahagiaan ini, semua manusia menginginkan kenikmatan ini, dikatakan dalam Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua di dunia ini fana, sebentar saja, enggak lama. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjanjikan di kehidupan yang sebentar ini maupun kehidupan selama-lamanya di akhirat akan dipastikan keselamatan orang-orang yang taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, faqad faz, itulah yang akan beruntung, akan selamat, akan mendapatkan kenikmatan. Bukan hanya kenikmatan sesaat, bukan hanya kenikmatan sebentar di dunia ini, tapi apa janji Allah? Fauzan azima, kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, puncak daripada ketaatan kepada Allah, sentralnya adalah salat. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-salah. Yang paling pertama diperiksa oleh Allah pada hari kemudian bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan sedekah kita, bukan amal-amal kita, tapi yang paling awal diperiksa oleh Allah adalah as-salah. Wa in saluhat saluhasairu alaih. Rasulullah menjamin siapa yang menjaga salatnya, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat
fasada sa'iru alaih. Kalau rusak salatnya, tidak terjaga salatnya, maka amal-amalnya tidak terjaga. Maka salat ini yang pertama menjadi pusat kontrol hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Konektivitas antara hamba dengan Tuhannya. Dimana kalau suami pergi jauh merantau, kemudian dia mau telepon istrinya, tidak ada pulsanya, HP-nya, bisa nelpon apa tidak? Tidak ada sinyal, tidak ada jaringan, maka tidak bisa. Maka sinyal antara hamba dengan Tuhan ada di dalam salat. Orang yang tidak pernah salat rapuh. Kenapa? Tidak pernah berhubungan dengan Tuhannya. Maka tidak aneh ketika ada orang kaya, uangnya banyak, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kekayaannya, naik di lantai 15 rumahnya, kemudian lompat ke bawah, dia bunuh diri. Baru-baru kita lihat di berita. Maka tidak heran kita, ada orang yang dititipkan jabatan yang tinggi, diberikan kekuasaan, mengatur instansi, bahkan menjadi petinggi dalam suatu instansi. Dia adalah orang yang tenar, kuat, memiliki kemampuan, tapi kok ternyata sewenang-wenang membunuh temannya sendiri, membunuh pengawalnya sendiri. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Karena konektivitas antara hamba dengan Tuhan yang kurang. Dan konektivitas itu adalah salat. Maka salat itu adalah sinyal penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Maka perbaiki salat Bapak Ibu dirahmati Allah. Di sini semua rajin salat. Rajin salat. Suami-suami rajin salat. Alhamdulillah. Karena kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan harus menjaga salat 5 waktunya. La salata liman la tuhuralah. Ini konsepnya. Tidak ada salat yang dimiliki orang yang tidak suci. Suci apa yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah kesucian batin. Okelah, kita harus suci dari najis. Kita harus suci dari hadas besar, hadas kecil untuk melaksanakan sholat. Tapi ada yang sangat penting di situ adalah bagaimana kesucian batin kita menghadap kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita dianjurkan banyak berzikir sebelum sholat. Kenapa? Karena kalau kita banyak zikir sebelum sholat, itu nanti zikir-zikir kita terbawa di dalam sholat. Jangan kita tiba-tiba urusan dunia lari sholat, yang terbawa adalah urusan dunia. Maka itulah sebabnya ada azkaru ba'da sholat, tapi terpenting juga azkaru qabla sholat, zikir sebelum sholat. Paham? Maka untuk menyempurnakan sholat kita secara ritual, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, 3 konektivitas rukun dalam sholat harus terpenuhi. Yang pertama adalah rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga adalah rukun qalbi. Bagaimana rukun qauli? Apa yang kita ucap dalam sholat kita. Bagaimana rukun qauli? Apa yang kita baca? Seperti membaca suratul Fatihah, itu wajib. Tasyahud itu baca syahadat, baca salawat, wajib. Ya, kemudian baca Allahu Akbar di saat takbiratul ihram, wajib. Kemudian ada rukun fi'li. Bagaimana gerakan sholat kita benar sesuai aturan fikhi. Kemudian yang ketiga ada rukun qalbi. Disebut Syekh Athaillah juga rukun latifah. Bagaimana hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 ini selaras dalam sholat, selamatlah kita. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau perbuatan kita selaras dengan perkataan kita selaras dengan hati kita, itulah manusia yang akan selamat dunia akhirat. Gambaran sholat dalam kehidupan kita, maka itulah sesungguhnya salat yang sebenar-benarnya. Maka perintah Al-Quran, aqimis salat, dirikan salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih berbuat keji, berarti hubungan qauli, fi'li dan hati belum bagus. Kalau hubungan hati, perbuatan dan perkataan sudah bagus, tidak ada kekecewaan dalam hidup. Tidak ada kesusahan dalam hidup. Karena semua sudah indah di mata kita. Karena sudah indah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aslam yang telah memberikan gambaran kepada kita berupa garansi dari Allah. Jaminan dari Allah barang siapa yang mampu melaksanakan sholat secara khusyuk dan sempurna, dipastikan segala perbuatannya tentu saja akan sempurna. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita aktualisasi sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu masih bersama kami, Damai Indonesiaku.